Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Untuk yang sudah pernah ketemu dan yang baru ketemu, selamat bertemu. Insya Allah malam hari ini kita akan bersama-sama tolabul ilmi ya, belajar bersama, membahas tentang riba. Apa yang akan kami sampaikan itu insya Allah pendapat-pendapat dari ulama ya, bukan pendapat pribadi saya. Saya bukan ulama, saya bukan mujtahid. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami dari kitab-kitab fikih. Oleh karena itu, semua yang sudah dihasilkan oleh mujtahid atau ulama, insya Allah ada landasan dalil-dalil dari Quran maupun As-Sunnah. Tapi dari Quran dan Sunnah itu sudah diistimbat ya, sudah digali, sudah ditarik kesimpulan hukumnya menjadi apa yang disebut hukum-hukum syariat. Nah, kita belajar hukum-hukum syariat yang sudah tersusun dengan sistematis biasanya disebut fikih ya. Fikih yang kita pelajari masuk kategori fikih muamalah, Baik, kita langsung masuk. Materinya adalah hukum riba. Ngeri banget. Hukum riba yang ngeri banget. Kita berangkat dari definisi riba. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ini definisi menurut ulama, maka harus kita bedakan antara definisi secara bahasa dan definisi secara istilah syariah. Nah, yang kita pakai adalah definisi menurut istilah syariah, karena inilah yang sudah digali oleh ulama. Yang saya ambil adalah Abdul Aziz Al-Khayyat dari kitab Asy-Syarikat, yaitu jilid 2 halaman 168. Riba secara bahasa maknanya adalah ziyadah atau tambahan. Itu makna bahasa. Jadi jangan sampai kita memahami setiap tambahan itu riba. Karena itu baru makna bahasa. Nah, yang kita pakai adalah makna syar'i. Ar-riba huwa kullu ziyadatin li akhadil muta'aqidaini fi aqdil mu'awadati min ghairi muqabilin. Au huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Nah, dari definisi ini kita bisa paham, menurut ulama, yang disebut riba itu ada dua macam. Riba jenis pertama yaitu kullu ziyadatin, setiap tambahan. Nah, kalau makna bahasa kan cuma berhenti sampai di sini ya. Karena ini makna syariat pasti ada kelanjutannya. Setiap tambahan li akadil muta'aqidah ini dari salah seorang yang berakad fi akdil mu'awadoti, dari akad mu'awadoh. Akad mu'awadoh itu akad tukar menukar. Bisa juga akad jual beli. Mu'awadoh itu dari kata iwat. Iwat itu maknanya kompensasi. Jadi mu'awadoh itu saling memberi kompensasi. Makanya disebut tukar menukar. Jadi riba yang jenis pertama itu tambahan dari salah satu pihak yang berakad dalam akad mu'awadoh min ghairi muqabilin, yang tanpa kompensasi, tanpa ada balasannya, tanpa ada penggantinya. Jadi maksudnya riba ini muncul karena dua pihak berakad dengan akad tukar-menukar, yang satu minta ada ziyadahnya, yang satu minta ada tambahannya, tapi yang satu tidak. Berarti kan ada tafadul. Tafadul itu ada kelebihan. Yang satu minta dilebihi, yang satu tidak. Makanya disebut riba fadl. Jadi riba fadl itu tukar-menukar, yang satu minta ditambah, yang satu tidak.
berarti tukar-menukarnya tidak sama. Itu berarti ada kelebihannya namanya tafadul. Makanya disebut riba fadl. Yang nomor 2, az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Riba jenis kedua adalah az-ziyadatu, tambahan fi muqabilil ajli, karena pengganti dari waktu atau masa menunggu. Jadi karena nunggu utangnya dikembalikan, semakin lama waktu pengembaliannya, tambahannya semakin banyak. Berarti tambahan itu mengikuti waktu. Makanya disebut riba waktu atau riba menunggu. Bahasa Arabnya nasi'ah. Jadi nasi'ah dari kata nasa'a yaitu menunggu atau menunda. Itu nasi'ah. Berarti riba nasi'ah itu riba yang terkait dengan waktu. Jadi tambahan yang muncul karena kompensasi masa menunggu waktu pengembalian hutang. Itu riba nasi'ah. Nah, karena ini definisi syar'i menurut ulama, pasti ada dalil-dalilnya. Dalilnya banyak, kita ambilkan yang penting-penting saja ya. Ini untuk riba fadl. Dalil pertama, az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wa sya'iru bis-sya'iri wa tamru bil-tamri wal milhu bil-milhi. Mislan bi mislin sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi asnafu fa bai'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, juwawud dengan juwawud, kurma dengan kurma, garam dengan garam, mislan bimislin. Sejenis dengan sejenis, sawaan bisawain. Setimbang atau setakar, yadan biyadin. Tangan ke tangan. Jadi maksudnya, kalau emas ditukar emas, perak-perak, gandum ditukar gandum, juwawud ditukar juwawud, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, kalau itu jenisnya sama, maka takaran atau timbangannya harus sama. Dan harus diserah terimakan secara tangan ke tangan, yadan biyadin. Faidah talafat hadi asnafu, kalau berbeda jenisnya, fabayu kaifasitum, jualah sesukamu, idza kana yadan biyadin, asalkan dengan cara tangan ke tangan. Dari tangan ke tangan itu maknanya tidak boleh dikredit dan tidak boleh online kalau sekarang. Tangan ke tangan. Dalil kedua. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'iz dzabi bizzabi wal fiddati bil fiddati wal burri bil burri wa sa'iri bis sa'iri wa tamri bit tamri wal milhi bil milhi ila sawa'an bisawain ainan bi ainin wa man zada awizdada faqad arba. Faraddan nasu ma akhadhu. Aku telah mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali harus sama dan sepadan timbangannya atau takarannya, dan harus dilakukan secara kontan, ainan bi aini. Jadi diserahkan ainnya atau barangnya dan diterima barangnya. Itu namanya ainan bi aini. Faman zada awizdada, barang siapa yang menambahkan atau minta tambahan, fakot arba, sungguh dia telah melakukan riba. Jadi kalau ada selisih di dalam penukaran itu, sungguh itu adalah riba. Riba apa? Riba tafadul. Riba karena ada tambahan, yaitu riba fadl. Maka perintah Nabi, faraddan nasu ma'akhadhu. Maka manusia dilarang untuk mengambil tambahan itu. Dalil berikutnya. Ini lebih jelas lagi ya.
Dia bertransaksi dengan Tolhah bin Ubaidillah di Makkah sebesar 100 dinar. Kemudian Tolhah mengambil uang emas itu dan mulai dilihat-lihat darinya. Kemudian dia berkata, tunggu ya sampai datang bendaharaku dari hutan. Saat itu Umar bin Khattab mendengar hal itu lalu berkata, demi Allah, dia tidak boleh berpisah sampai dia bisa mendatangkan uang tersebut. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Azabu bil fiddati riba, illa ha'a wa ha'a." Menjual emas dengan perak itu akan memunculkan riba, kecuali harus ha'a wa ha'a. Ha'a wa ha'a itu, kalau istilah orang Jawa, nyah-nyoh gitu. Nih, barangnya nih gitu loh. Jadi ya sama dengan yad dan biyatin, yaitu kontan dan di tempat. Dalil berikutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Azabu bil wariki riba ilaha awaha." Menjual emas dengan uang, mata uang, bisa memunculkan riba, kecuali harus dengan tangan ke tangan atau kontan. Berarti tidak boleh online dan tidak boleh kredit. Dari hadis itu, kita bisa menyimpulkan menurut hadis ada 6 jenis barang ribawi. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga gandum, juwawut, kurma, garam. Termasuk mata uang tadi. Yang disebut warik tadi itu adalah mata uang yang terbuat dari perak. Jadi mata uang bisa dikias dari emas dan perak. Itu namanya barang ribawi. Jadi tepatnya ada 7 ya. Emas, perak, uang, gandum, juwawut, kurma, garam. Maka hukumnya kalau barang ribawinya sejenis dipertukarkan, yang pertama harus sama dan setimbang. Contohnya jika uang kertas nilainya harus sama 100.000 pecahan ditukar dengan 100.000 pecahan yang lain. Tidak boleh 100.000 dapatnya 95.000. Selisih 5.000 itu namanya riba fadl. Contoh lain, misalnya kurma ya. Kurma ada yang mahal, ada yang murah. Kurma ajwa misalnya 200.000. Kurma biasa 100.000. Kalau ditukar langsung, kurma ajwa 1 kilo, kurma biasa 2 kilo. Nah yang 1 kilo selisihnya itu riba fadl. Jadi kalau langsung menukar kurma dengan kurma harus 1 kilo dengan 1 kilo. Kalau menukar emas 24 karat dengan 18 karat harus 5 gram ya dapatnya 5 gram. Syarat yang kedua harus kontan, berarti tidak boleh kredit, dan harus dari tangan ke tangan, berarti tidak boleh online. Kemudian yang kedua, kalau barangnya itu tidak sejenis, barang ribawi tidak sejenis, boleh suka sama suka. Syaratnya harus kontan dan dari tangan ke tangan. Tidak boleh dikreditkan dan tidak boleh secara online. Misalnya kalau nggak mau rugi, kurma ditukar kurma, dulu sahabat pada protes. Ya Rasul nanti saya rugi, kalau kurma ajwa ditukar kurma biasa harus sama. Perintah Rasul kalau nggak mau rugi, dijual dulu. Kurma ajwa dijual dengan dinar, nanti dapat dinar, dibelikan kurma biasa. Itu boleh. Suka sama suka. Syaratnya apa? Yad dan biyadin. Kontan dan di tempat. Baik, sekarang pengecualiannya. Jadi hukum tadi ada pengecualiannya. Untuk emas dan perak termasuk uang kertas, tidak ada pengecualian. Berarti tidak boleh diperjualbelikan secara kredit termasuk secara online. Untuk 4 barang ribawi yang lain yaitu gandum, juwawut, kurma, garam, yaitu 4 barang ribawi makanan, itu ada pengecualiannya, yaitu boleh kredit, boleh online dengan syarat. 1, dijual dengan akad salam. 2, harus dengan barang jaminan. 3,
kalau tidak ada barang jaminan atau rohen, boleh secara online atau kredit asalkan sudah saling percaya. Sudah saling percaya. Saling percaya biasanya muncul kalau sudah saling kenal atau sudah berlangganan. Jadi hati-hati ini mau Ramadan, kalau jualan kurma harus yadan biadin. Kalau nggak mau yadan biadin, misalnya mau online, ikuti ketentuan pengecualian ini. Kita lihat dalil-dalilnya. Dalil pengecualian. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fis simari as-sanata wa sanataini. Faqala man aslafa fit tamrin fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Madinah dan menyaksikan para sahabat itu memesan buah. Buahnya apa? Kurma. Padahal kurma barang ribawi. Tapi para sahabat memesan, itu berarti tidak yadan biadin. Kok boleh? Ada syaratnya, yaitu harus dengan akad salam. Mereka pesennya ada 1 atau 2 tahun. Ternyata Nabi nggak melarang. Berarti ini pengecualian dari hadis yang awal-awal tadi. Tapi ada petunjuknya. Petunjuknya, siapa saja yang memesan kurma, maka hendaklah dia memesan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dalam tempo yang jelas. Berarti itu dengan akad salam, tapi kita harus paham akad salam syaratnya apa? Tidak boleh kredit, harus dibayar cash di depan, tapi boleh online. Dalil kedua, in kunna nuslifu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umara fil khintati wa sya'iri wa tamri wa zabibi ila qaumin ma huwa indahu. Kami telah memesan, jadi para sahabat pernah memesan di masa Rasul, di masa Abu Bakar, di masa Umar, untuk gandum, juawut, kurma, dan kismis kepada kaum yang mereka belum punya barangnya. Nah, ini kan berarti tidak secara yadan biadin. Dengan memesan, syaratnya tadi apa? Harus kontan dibayar di depan. Berarti ini boleh online tapi nggak boleh kredit. Kebolehan kedua yaitu dengan jaminan. Kalau mau kredit boleh, syaratnya harus dengan jaminan. Dalilnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istara min Yahudiyin ta'aman illa ajalin wa rohanuhu dir'an lahu min hadidin. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membeli dari orang Yahudi itu makanan. Makanan yang dimaksud dalam hadis ini adalah juwawud atau syair. Padahal syair itu barang ribawi, tapi Rasul itu kredit. Nah, kredit itu kan tidak yadan biadin. Berarti kan menabrak hadis yang awal-awal tadi. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena ada pengecualiannya, yaitu beliau mengagunkan atau menjaminkan baju besi milik beliau. Jadi kalau mau kredit barang ribawi boleh asalkan ada barang jaminannya, baju besi. Kalau nggak ada barang jaminan gimana? Masih ada alternatif ketiga. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudotun. Fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil lazi'tu mina amanatahu. Wal yataqillaha rabbahu. Ini pengecualiannya malah dari Quran. Jika kamu dalam perjalanan dan tidak bermuamalah secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dijaminkan. Tetapi kalau nggak punya, selama kamu sudah saling percaya sebagian dengan sebagian yang lain,
maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat hutangnya. Dan hendaklah yang bertakwa, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Ini paling mudah ya. Jadi untuk barang ribawi boleh kredit atau online asalkan sudah saling percaya. Baik, untuk riba fadl selesai, kita masuk riba yang kedua yaitu riba nasi'ah. Tadi definisinya apa? Riba nasi'ah huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Tambahan yang diberikan sebagai kompensasi dari masa menunggu atau kompensasi dari waktu menunggu. Dalam zaman Nabi disebut riba jahiliyah. Dalil-dalilnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap qard atau utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Misalnya utang 1 juta, kembalinya 1 juta plus 100.000, 100.000 itu manfaat yang muncul dari utang piutang. Itulah yang disebut riba nasi'ah. Dalil berikutnya, idza aqrada fala ya'khudh hadiyatan. Jika salah seorang itu memberi qard atau memberi pinjaman, janganlah dia menerima hadiahnya. Jadi Rasul menyebut hadiah. Hadiah karena mengutangi orang atau meminjami orang itu riba. Dalil berikutnya, ar-riba fin nasi'ah. Riba itu muncul karena masa menunggu atau masa menanti. Ala innama riba fin nasi'ah. Ingatlah bahwa riba itu bisa muncul karena masa menanti. Itu istilah nasi'ahnya. Nah, manfaat itu tidak harus uang. Dari Abu Burdah bin Abi Musa, aku datang ke Madinah dan bertemu dengan Abdullah bin Salam. Dia berkata, innaka bi ardi riba biha fasin. Idza kana laka ala rajulin haqqun fa ahda ilaika khimla tibnin aw khimla sa'irin aw khimla qattin fala yakhudhu fa innahu riba. Kamu hidup di dalam sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Hati-hati ya. Karena itu jika salah seorang berutang kepadamu dan dia memberikan sekeranjang rumput atau sekeranjang gandum atau sekeranjang jerami, janganlah kamu terima karena itu adalah riba. Jadi kalau memberi utang, misalnya emak-emak ya, memberi utang kepada tetangganya 1 juta, dikembalikan 1 juta plus semangkok sayur. Nah, itu semangkok sayur riba. Jangan khawatir, itu riba. Dan ternyata tidak hanya uang, tidak hanya barang, tapi juga bisa jasa. Ini yang paling lengkap. Ar-rajulu minna yukridu akhahul mala wa yuhdilahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqrada ahadukum qardun fahdalahu aw khamalahu ala dabati fala yarkabha wala yakbalhu illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Seorang laki-laki dari kami pernah meminjamkan atau qard harta kepada saudaranya. Lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Hadiah loh itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang memberikan qard atau pinjaman lalu diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya, jangan kau naiki kendaraannya dan jangan kau terima hadiah. Jadi misalnya emak-emak memberi utang kepada tetangganya, kemudian mau ke pasar, dia bonceng tetangganya, itu boncengan riba. Hati-hati ya. Tapi masih ada kelanjutannya. Kelanjutannya apa? Istisna. Pengecualian. Alhamdulillah ada pengecualiannya ya. Illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali hal itu sudah biasa berlangsung sebelumnya. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Jika bertetangga sudah biasa saling bonceng-boncengan,
sudah biasa saling memberi hadiah, sudah biasa memberi buah, memberi sayur, memberi nasi. Kok utang ditambah sayur itu bukan riba. Kalau bonceng-boncengan bukan riba. Kenapa? Karena kebiasaan. Kesimpulannya apa? Nah, ini harus hati-hati. Berarti yang disebut riba itu tambahan karena utang. Jadi dia memberi tambahan karena merasa berterima kasih. Sudah ditolong, sudah diutangi. Jadi tanda terima kasih karena telah memberi utang itulah riba. Walaupun ikhlas, ini ikhlas sok lillahi ta'ala. Saya udah senang diutangi. Ini buah untuk anak-anak. Ini ikhlas. Itu riba yang ikhlas. Nanti bisa masuk neraka dengan ikhlas. Kenapa? Karena tambahan itu kemungkinannya cuma dua. Hadiah itu kemungkinannya cuma dua. Orang memberi hadiah itu karena kebiasaan, karena pertemanan, karena sudah bertetanggaan, atau karena berterima kasih atas utangnya. Jadi kalau ada hadiah-hadiah itu karena kebiasaan itu bukan riba. Maka kalau tidak ada kebiasaan sebelumnya, kok diberi hadiah itu pasti riba. Berarti hadiah itu karena tanda terima kasih telah memberi utang. Berarti yang disebut riba itu apa? Manfaat yang muncul karena utang. Nah, itulah hadis yang pertama tadi cocok. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Kalau manfaat muncul karena kebiasaan, karena pertemanan itu bukan riba. Berarti riba itu murni muncul karena utang. Penegasannya itu dari Quran. Jadi kalau dengan hadis ngeyel terus, kunci pakai Quran. Ini gayanya ulama ya, saya ngikuti urutan menurut fikih. Ini malah terakhir ulama memunculkan. Kuncinya itu apa? Dalil Al-Quran. Syarat bertobat yang diterima. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, maka bagimu adalah pokok hartamu. Kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Berarti yang disebut riba itu tambahan dari pokok utang. Setiap tambahan dari pokok utang, mau disepakati, mau tidak, mau banyak, mau sedikit, setiap tambahan dari pokok utang itu adalah riba. Kenapa? Karena syarat taubat yang diterima dikembalikan pokok utangnya saja. Berarti setiap tambahan dari pokok utang itu adalah riba. Kesimpulannya, yang disebut riba nasiah itu apa? Zaman modern sekarang ini yang disebut riba nasiah adalah bunga bank. Bahasa Inggrisnya interest, bahasa Arabnya bukan riba, bahasa Arabnya adalah faidah. Jamaknya fawaidul bunuk. Faidah bank. Namanya bagus-bagus sih. Kalau bahasa Indonesia bunga. Bunga itu kan cantik ya. Karena bunga itu wanita. Kok tahu bunga itu wanita? Karena bunga itu istrinya Pak Nga. Nama lengkapnya Pak Ngadiman ya. Pak Ngadiman dipanggil Pak Nga. Maka istrinya dipanggil Bunga. Bunga Diman. Pas kan? Kalau bahasa Inggris interest. Interest itu menarik. Bahasa Arabnya faedah. Faedah itu kan manfaat. Bagus-bagus sih. Tapi jangan khawatir, yang disebut riba tidak hanya bunga bank. Nggak usah sedih ya, karena temannya banyak. Teman-temannya bunga bank itu yang masuk kategori riba nasiah, yang pertama bunga pegadaian. Yang kedua bunga asuransi. Yang ketiga bunga koperasi. Yang keempat bunga obligasi. Yang kelima bunga utang luar negeri. Yang keenam bunga utang dalam negeri. Yang ketujuh bunga bank plecit kalau bahasa
bahasa Jogja ya. Bank pelecet atau bank titil itu namanya bunga rentenir. Jadi nggak usah sedih karena teman-temannya banyak. Insya Allah ini masuk neraka semua ya. Terus bagi yang sudah terlanjur gimana? Waduh, gara-gara ikut Muslimpreneurship jadi tahu deh. Coba kalau nggak ikut kan nggak tahu. Kalau sudah terlanjur ini karena baru ngaji ini gimana? Kalau sudah terlanjur itu ada rukhsah ya. Ada rukhsah itu ada pemaafan. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Baqarah 275. Ini kan tengah-tengahnya ya. Ini kan setelah wa akhallallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kelanjutannya apa? Faman ja'ahu ma'idzatum mir rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Barang siapa yang sudah datang larangan dari Tuhannya, dia sudah tahu larangan dari Tuhannya, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, setelah tahu kok berhenti, mau tobat, falahu ma salaf. Maka baginya yang sudah lampau, wa amruhu ilallah. Urusannya terserah Allah, itu menurut ahli tafsir, urusannya dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau dulu nggak tahu, kemudian ngaji, ikut Muslimpreneurship, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, baginya yang sudah lama dimaafkan. Jangan khawatir ya. Alhamdulillah. Ini belum titik masalahnya. Hati-hati, masih koma. Penutupnya apa? Ini khusus untuk yang ngeyel terus, nggak mau tobat, nggak mau berhenti, malah menolak haramnya riba, ancamannya nggak main-main. Penutupnya, wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa kembali lagi mengambil riba, padahal sudah tahu itu diharamkan, kok ngeyel nggak mau tobat, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan dia akan kekal selama-lamanya masuk neraka. Masya Allah, Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa gunanya rajin sholat, rajin ngaji? Ngeyel terus nggak mau meninggalkan riba, bisa masuk neraka selama-lamanya. Apa gunanya umrah-umroh terus? Umrohnya aja dari utang, pakai talangan umroh. Semua talangan umroh, talangan haji itu pasti ada ribanya. Saya berani menjamin. Walaupun itu dari bank syariah. Semua talangan haji itu ada ribanya. Untuk apa bolak-balik haji, bolak-balik umroh? Masuk neraka itu. Dan bisa kekal di dalam. Na'udzubillah. Kalau mengaku talangan umroh atau haji nggak ada ribanya, talangannya ada tambahannya enggak? Misalnya setor 25 juta, uang kita 5 juta, ditalangi 20 juta. Ditalangi itu maknanya diutangi. Ketika kita membayar 20 juta, ada tambahannya enggak? Kalau ada tambahnya itulah riba. Riba itu kan tambahan dari pokok utang. Namanya juga talangan. Talangan itu utang. Hati-hati. Niatnya ibadah tapi caranya salah. Dan itu yang membuat haji numpuk-numpuk. Antrinya sampai 30 tahun, 40 tahun. Gara-gara apa? Talangan haji. Kalau belum mampu nggak usah utang-utang. Gitu. Haji itu untuk yang mampu. Sekarang numpuk nggak karu-karu. Tetangga saya kemarin pulang dari umroh, nangis. Kenapa? Banyak jamaah umroh yang nggak dapat hotel. Terlantar di masjid, tidurnya di masjid. Bayarnya mahal. Saking banyaknya umroh. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Terus bagaimana kalau kita nggak makan riba? Nggak makan riba. Cuma pegawai bank.
Saya kan nggak makan riba, nggak ngasih riba, saya cuma pencatat riba. Hati-hati, yang kena tidak cuma yang makan riba ya. 4 pihak yang kena riba. Nabi bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidaihi wa qala hum sawaun. Rasul melaknat 4 pihak yang terlibat riba, yaitu akilar riba, yang makan riba. Yang kedua, wa mukilahu, yang memberi riba. Yang ketiga, hati-hati, wa katibahu, juru tulis riba. Itu pegawai bank. Wasahidaihi, 2 orang saksinya yang ikut tanda tangan, termasuk notarisnya. Waqala hum sawaun, mereka semua sama. Nggak usah ribut ya, insya Allah semua masuk neraka. Neraka luas kok, nggak usah rebutan. Masuk, jangan khawatir. Kenapa? Neraka itu luas. Jadi sama, Rasul mengatakan semua sama. Terakhir, ini pedangnya kita keluarkan. Ini kalau sudah ngeyel terus, nggak bisa diingatkan, ya sudah, terpaksa pedang kita keluarkan. Sebagai penutup, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, ini Al-Baqarah 278-279. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini salah satu ayat yang Allah menyebut iman sampai 2 kali dalam satu ayat. Imannya disentuh 2 kali. Saking sayangnya Allah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang percaya. Wahai orang-orang yang mau percaya. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, takutlah kamu sekalian kepada Allah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Terus, wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Namanya sisa-sisa itu mau dikit mau banyak, semua sisa-sisa harus ditinggalkan. Sekecil apapun, tinggalkanlah sisa-sisa riba, in kuntum mu'minin, jika kamu masih punya iman kepada Allah. Ini imannya sampai disentuh 2 kali. Jika kamu masih yakin kepada Quran. Jika kamu masih percaya sama Allah. Kalau nggak mau bagaimana? Fa'ilam taf'alu, kalau kamu tidak mau mengerjakan itu, yaitu meninggalkan sisa-sisa riba, fa'zanu bi harbi minallahi wa rusulih. Umumkan perang melawan Allah dan Rasul. Udah, ini nggak main-main. Gimana bisa masuk surga? Kalau nantang perang dengan yang punya surga. Bisa masuk surga? Surganya siapa? Ini firman Allah loh, nggak main-main. Silakan umumkan perang melawan Allah dan Rasul. Masya Allah, Masya Allah. Berani nggak perang lawan Allah? Kalau nggak berani, segera bertobat. Caranya seperti tadi. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu ingin bertobat, kembalikan pokok utangmu saja. La tazlimu nawala tutlam. Kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.